Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali membaca hadis-hadis terkait salat yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Umdatul Ahkam. Pada pertemuan yang lalu, kita sampai pada pembahasan hadis yang menjelaskan tentang kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya. Kita sebutkan ada 4 keadaan. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Yang kedua adalah ketika hendak ruku'. Yang ketiga bangkit dari ruku'. Dan yang keempat kapan? Bangun dari tasyahud awal. Dan kita juga telah sebutkan bagaimana cara mengangkat kedua tangan. Ada riwayat yang menyatakan bahwasannya mengangkat kedua tangan itu sampai sejajar dengan kedua bahu. Ada pula riwayat yang menyatakan bahwasannya mengangkat kedua tangan itu sampai sejajar dengan kedua telinga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas rukun sholat berikutnya. Dan ini merupakan rukun sholat yang sangat agung, yaitu sujud. Sujud itu merupakan kewajiban sholat, bahkan termasuk rukun-rukun sholat. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ruka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Baik orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan sembahlah Rabb kalian. Dan sujud ini jamaah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Kita sering mendengar sabda Nabi SAW, Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Nabi SAW bersabda kepada Thauban, Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah, wa Thauban, tidaklah engkau sujud kepada Allah satu sujud, illa rafa'akallahu biha darajah. Kecuali dengan sujud tersebut Allah Ta'ala akan mengangkat derajatmu. Wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah Ta'ala akan menghapuskan dosamu. Maka semakin orang memperbanyak sujud, artinya semakin dia memperbanyak sholat. Yang tentunya ketika sholat dia sujud, maka akan semakin tinggi kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Siapa yang ingin memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Ta'ala, siapa yang ingin mulia di sisi Allah Ta'ala, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Ta'ala, maka di antara caranya adalah memperbanyak sujud. Semakin banyak sujud, semakin tinggi kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Dan semakin banyak pula dosa-dosanya yang Allah Ta'ala hapuskan. Kita masuki hadisnya. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, qala, ia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Jadi ketika sujud, 7 tulang ini harus nempel ke tanah. Harus nempel ke lantai. Apa 7 tulang tersebut? Yang pertama adalah alal jabhah, dahi. Jadi ketika sujud, dahinya harus nempel. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berisyarat kepada hidungnya. Jadi ketika beliau mengatakan sujud di atas dahi, tangan beliau berisyarat kemana? Hidung.
Maka ini menunjukkan bahwasannya hidung itu satu kesatuan dengan dahi. Bahkan Tawus beliau mengatakan huwa khairuha. Jadi dari seluruh anggota tubuh yang ada di wajah ini, yang terbaik adalah apanya? Hidungnya. Jadi kalau sujud yang pertama kali yang harus nempel dahi, masuk di dalamnya apa? Hidung. Kemudian wal yadaini, yang kedua adalah kedua tangan. Maksud dari kedua tangan di sini adalah kedua telapak tangan. Karena kita dilarang untuk sujud sebagaimana sujudnya hewan binatang buas, yaitu menempelkan apa ini? Siku. Lengan. Menempelkan lengan tangan yang mengisyaratkan dia sujud dalam kondisi malas. Maka maksud kedua tangan di sini adalah kedua telapak tangan. Warukbataini, rukbatain itu maknanya adalah kedua lutut. Tadi satu dahi masuk di dalamnya telinga. Yang kedua apa? Yang kedua dan ketiga kedua tangan. Yang ketiga dan yang keempat dan kelima kedua lutut. Yang keenam dan yang ketujuh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa atrafil qadamaini, ujung jari jemari kaki. Berarti ada 7. Yang pertama apa jamaah? Dahi dan hidung jadi satu kesatuan. Yang kedua dan ketiga kedua telapak tangan. 4 dan 5 kedua lutut. 6 dan 7 ujung jari-jari kaki. Ya, ini 7 anggota sujud yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabinya. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, hadis ini menunjukkan masyru'iyatus sujud 'alal a'dha'is sab'ah. Disyariatkannya sujud di atas 7 anggota tubuh. Wa hadza 'ala sabilil wujub. Dan ini hukumnya wajib. Jadi sujud ketujuh-tujuhnya nempel itu wajib. Walaupun ada penghalang. Artinya kan kaki kita, lutut kita tentunya ada apa? Penghalang, ada pakaian. Dan ini tidak masalah. Jadi menempelkan 7 anggota tubuh ini ketika sujud ke tanah itu hukumnya wajib. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Karena yang memerintahkan di sini langsung Allah Ta'ala kepada nabinya. Jadi Allah Ta'ala langsung memerintahkan kepada nabinya. Umirtu, saya diperintahkan. Mungkin yang mengatakan, Ustaz barangkali ini kekhususan bagi nabi. Maka kita jawab, disebutkan dalam riwayat lain, dalam Sahih Bukhari, umirna. Ada istilah umirna. Jadi kalau umir itu saya, kalau umirna kita. Maka ini menunjukkan bahwasannya perintah untuk sujud di atas 7 anggota tubuh ini bukan merupakan kekhususan Nabi. Namun merupakan syariat untuk seluruh umat kaum muslimin. Ketika mereka sujud, 7 anggota tubuh ini harus menempel dan hukumnya apa? Wajib. Tidak memungkiri di sana ada sebagian ulama yang berpendapat yang wajib itu hanya jabhah. Yang wajib itu hanya dahi. Namun yang lebih kuat wallahu alam berdasarkan hadis ini yaitu hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Imam Muslim menunjukkan bahwasannya 7 anggota tubuh tersebut wajib untuk apa? Nempel. Bahkan saking semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempelkan 7 anggota tubuh ini di dalam sholat jamaah kadang sampai tanahnya becek saja. Nabi hal itu tidak menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menempelkan 7 anggota sujud ini. Disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi Lailatul Qadar, wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fi tinin wa ma. Saya melihat seakan-akan saya sujud di atas tanah dan air. Wa qala Abu Sa'id fa shalla bina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta ra'aitu atharatin wal ma' ala jabhah. Sehingga saya melihat bekas atau sisa-sisa tanah yang menempel di dahi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kondisi tanahnya becek saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semangat untuk melakukan hal tersebut. Ini poin yang pertama, menunjukkan bahwasannya sujud di atas 7 anggota tubuh itu hukumnya apa?
wajib. Dan ini sepakat ini adalah yang paling sempurna. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sujudul musalli ala ha'il min ghairi a'dha'is sujud la yahlu min ahwal. Sujudnya orang yang sedang sholat di atas penghalang. Artinya bagaimana ketika 7 anggota sujud ini tidak menempel langsung ke tanah, namun ada penghalangnya. Apakah boleh? Yang pertama adalah an yakuna ha'il min a'dha'is sujud. Yang pertama adalah jikalau penghalangnya adalah anggota sujud. Jadi seseorang sujud, tapi 7 anggota tubuh itu enggak nempel ke tanah, ada penghalang, penghalangnya adalah anggota sujud itu sendiri. Contohnya, penghalangnya adalah kaki. Jadi ketika sujud, yang nempel hanya satu kaki yang lain di atas kaki yang lain. Kadang ada yang anak kecil, biasanya jamaah, anak kecil, biasanya main-main seperti itu. Ketika sujud, satu kakinya di atas kaki yang lain. Atau sujud di atas tangan. Jadi ketika sujud, tangannya didepankan, ditaruh di depan, dahinya kenanya apa? Tangan. Apakah ini boleh? Kata para ulama, ini la yujzi, sujudnya enggak sah. Ibnu Qudamah mengatakan la yasih. Sujud seperti ini tidak sah. Jadi kalau yang menjadi penghalang nempelnya 7 anggota sujud ini ke tanah adalah anggota sujud yang lain, maka sujudnya tidak sah. Ini yang pertama. Yang kedua, an yakunal ha'il min ghairi a'dha'is sujud. Walakinnahu muttasilun bil musalli. Penghalang nempelnya 7 anggota sujud itu selain anggota sujud yang lain. Tapi sesuatu itu nempel bersambung dengan orang yang sholat. Artinya menghalangi dia untuk menempelkan 7 anggota sujud ini jamaah selain anggota sujud yang lain, namun yang menghalangi itu sesuatu yang nempel pada anggota tubuh orang yang sholat. Contohnya apa? Contohnya orang sujud di atas bajunya. Jadi ketika sujud di atas bajunya atau sujud di atas lengan bajunya. Jadi yang menjadi penghalang itu adalah sesuatu yang dia pakai atau mungkin di atas sorbannya. Apakah ini boleh? Maka hal seperti ini jamaah ada 2 kondisi. Kalau karena uzur maka boleh. Kalau karena uzur boleh. Contohnya adalah ketika dalam kondisi sangat panas. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har. Dahulu kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat panas. Fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ard. Apabila salah seorang di antara kita dia tidak mampu menempelkan dahinya ke tanah, basato saubahu fasajada alaihi. Dia membantangkan bajunya kemudian sujud di atas bajunya. Jadi karena uzur, panas sekali atau seterusnya, maka boleh sujud di atas baju kain yang dia pakai. Kalau tidak karena uzur jamaah, maka hukumnya adalah makruh, mengurangi kesempurnaan sholat. Yang ketiga adalah an yakuna ha'il munfasilan anil musalli. Penghalangnya ini adalah sesuatu yang di luar atau sesuatu yang tidak dipakai oleh orang sholat. Seperti sajadah. Maka yang seperti ini tidak mempengaruhi kesempurnaan sholat. Dia sujud nggak langsung kena tanah. Tapi kenapa? Sajadah, maka ini tidak apa-apa. Karena itu bukan termasuk bagian dari orang sholat. Jadi ringkasnya jamaah ada 3. Kalau dia sujud yang menjadi penghalang adalah anggota sujud yang lain, maka ini tidak boleh, tidak sah. Yang kedua, bila penghalangnya adalah sesuatu yang dia pakai, kalau ada uzur maka apa? Tidak apa-apa. Kalau tanpa uzur, makruh. Yang ketiga, kalau seandainya selain yang ia pakai seperti sajadah dan seterusnya, maka hal ini tidak masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.